Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat datang di Diskora. Di sini Kominfo berbicara. Nah, Diskora ini adalah salah satu agenda dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan nih Kak Sandy. Ya, Nah, kalau kalian sudah melihat teman yang ada di YouTube, kita akan bertanya-tanya tentang atau seputar organisasi BEM Fakultas periode 2022 dan 2023. oke. Nah, tapi sebelum melangkah jauh ke situ, kurang afdol nih Kak Sandy kalau kita nggak memperkenalkan diri. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Bagus Satrio, semester 3. Semester 3 sekali ya. Semester 3 sekali, enggak. Semester 6 dari PGSD. Nah, di BEM Fakultas saya alhamdulillah diamanati oleh teman-teman menjadi ketua departemen Kominfo periode 2022-2023. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik FIP nih, waduh. Nah, monggo perkenalan dulu sedetail mungkin nih, nggak apa-apa. Monggo dari Kak yang ganteng dulu, nggak apa-apa. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Santo Tunggas. Saya berasal dari Semarang Timur. Semarang Timur. Timur. Benar, berarti daerah Semarang Timur. Iya. Daerah mana itu Kak Sandi? Daerah Grobogan. Anda tahu Grobogan? Nah, itu timurnya Semarang. Itu bukan Semarang Timur ya Sandy? Mana? Semarang Timurnya lagi. Timur. bukan. Saya semester 6 dari prodi PGSD. Saya menjabat sebagai ketua umum BEM Fakultas Pendidikan periode 2022-2023. Waduh. Nah, tadi udah ada Kak Sandy yang menemani saya. Yang di samping Kak Sandy itu siapa nih? Ada mbak-mbak cantik. Mau nggak mbak perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Alsa Kusma Putri Septiana dari Prodi PG PAUD semester 6 asal Semarang. Semarangnya mana? Semarang Ori. Semarang Ori. Gak ada tuh kayaknya. Semarang Ori di mana? Orang enggak. Tepatnya Semarang di daerah mana dia? Semarang Selatan. Oh, Semarang Selatan. Aku tidak tahu di situ daerah mana. Oke, kalau kalian sudah melihat thumbnail dari YouTube, kita akan berbincang tentang bagaimana model kepemimpinan dari periode ini, bagaimana sih cara dari pengurus harian mengatur anggota-anggotanya. Nah, tapi sebelum masuk di pertanyaan inti, ada pertanyaan apa ya? Kayak titipan Kak Sandy. Tipat. Ada pertanyaan titipan dari apa ya? Komunitasku mahasiswa kupu-kupu Indonesia. Waduh, kayak. Jadi gini nih, sesuai kalau kita apa ya? Melihat sosmed, melihat berita di akhir-akhir ini bahwa ada kutipan mahasiswa sekarang untuk minat berorganisasi itu agak menurun gitu Mas Andi. Nah, berangkat dari kutipan tersebut ada satu pertanyaan nih Kak Sandy. Apa itu? Seberapa penting organisasi menurut Kak Sandy dan Mbak Angsa nih? Beberapa penting. Iya. Mungkin saya dulu. Kak Sandy itu nggak? Oke. Seberapa penting? Kalau dikatakan penting harus berapa? Harus. Kenapa itu? Karena apa? Di organisasi itu walaupun 0,1 itu menjadi bekal di kehidupan yang nyata. Oh, kita di organisasi kita banyak menemui orang-orang yang sangat random. Random ya. Abstrak, orang-orang abstrak. Random abstrak itu. Nah, dari beberapa teman-teman pengurus atau teman-teman yang random tersebut, kita dapat memahami dari yang satu dengan yang lainnya. Apalagi di kehidupan nyata. Oh. Sangat banyak random lagi. Jadi kita mempunyai bekal terhadap di organisasi. Itu bisa diaplikasikan di dunia. Oh, berarti mungkin implementasinya di nanti next setelah kita Iya, lulus sekali. di
tepatnya diterjun langsung ke masyarakat. Dan di organisasi juga kita juga memahami orang ini seperti apa. Contoh kayak di sini kita belajar bareng, kita membuat program kerja bareng. Nah, kita kan bisa lihat dari kinerja, terus perjuangan kita bareng-bareng di situ seperti apa sih. Jadi kita bisa aplikasikannya di dunia. Oh, oke, berarti di dalam lingkup ada berapa sih Kak Sandy untuk periode sekarang? Kalau di BEM FIP itu ada 5 departemen. 5 departemen. Ya. Oke. Kalau setiap departemen itu kurang lebih ada 7 pengurus. Oh, gitu. Nah, dari cakupan sekecil itu pun ada beberapa orang yang random, apalagi nanti kita akan diterjunkan di masyarakat. Nah. Berarti bisa dikatakan menurut Kak Sandy organisasi itu sebagai bekal atau melatih kita biar tidak kaget gitulah nantinya untuk di masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Kak Sandy. Nah, tadi Kak Sandy udah, sekarang Kak Alsa nih. Seberapa penting organisasi menurut Kakak? Kalau seberapa penting, kurang lebih sama seperti jawabannya Sandy ya. Ya penting karena di organisasi itu juga melatih kepemimpinan. Kalau kita terjun ke dunia kerja itu kan pasti dibutuhkan sikap kepemimpinan. Nah, jadi dalam organisasi bisa melatih kita buat jadi pemimpin yang baik mungkin, atau sama seperti jawabannya Sandy lagi, untuk menemukan orang-orang yang mempunyai kepribadian masing-masing itu kan sangat sulit ya. Jadi untuk menjadi bekal kalau kita terjun ke dunia kerja itu menemukan teman-teman yang mempunyai sifat yang masing-masing. Oh ya, tambah lagi, kan kita basicnya pendidikan. Terutama di teman-teman pengurus itu kita dari sebagai ketua maupun wakil ketua itu beratnya kayak ngomong. Jadi sudah ngomong. Sebelum bapak-bapak sudah ngomong. Iya benar. Jadi sebelum kita terjun ke SD, kita sebagai calon tenaga pendidik kita belajar dulu di organisasi. Oke, berarti bisa digarisbawahi organisasi itu sebagai bekal. Nah, bekal kita nantinya next time, nah itu dari Kak Sandy biar tidak kaget melihat masyarakat yang nantinya akan random. Dari Mbak Alsa mungkin melatih untuk kepemimpinan, karena mungkin saja nih manusia itu emang dilahirkan kodratnya itu memimpin gitu. Contohnya laki-laki nih nanti akan memimpin keluarga kecil, dan yang perempuan memimpin atau mengajari anak-anaknya gitu. Oke, tadi udah tentang organisasi nih menurut. Nah, kalau dari track record dari Kak Sandy nih, itu pernah, kan tadi katanya penting banget untuk bekal. Nah, track recordnya Kak Sandy itu pernah di organisasi apa lagi nih Kak Sandy? Kalau bicara track record, ya ikutlah tahun kemarin. Kau ikut sih? Maksudnya mengikuti. Oh iya. Maksudnya mengikuti beberapa organisasi yang ada di kampus seperti itu. Kalau yang pertama itu saya terjun di organisasi di perkuliahan itu sudah waktu magang. Kebetulan partner saya di depan saya. Waduh. Itu dari awal maba itu ikut Hima PGSD. Itu sebagai staf pelatihan dan kreativitas satu periode. Terus satu periode berikutnya itu sebagai wakil ketua umum Hima PGSD. Terus selanjutnya ada satu organisasi itu di kampus juga, itu ada sebagai ketua Panwasra. Sebagai ketua dan Sadin sebagai wakilnya. Waduh. Jadi kita ikut dipromosikan ternyata. Jadi kita sudah ada chemistry di sini. Waduh. Dan tahun ini saya menjadi ketua umum BEM FIP periode 2022-2023. Oke, berarti tadi ada Hima PGSD di periode pertama di pelatihan, terus di periode kedua jadi wakil, dan yang ketiga ada di organisasi Panwasra. Panwasra itu sedikit info kayak panitia pengawas di Pemirah gitu. Jadi ada pemilihan presiden mahasiswa. Nah, kalau di negara itu mungkin lebih ke Banwaslu gitu. Banwaslu benar sekali. Terus setelah itu yang terakhir di sini ya? Di sini. Nah, oke, jadi entah yang terakhir atau tidak tahu. Jadi ketua FIP. Nah, tadi udah Kak Sandy, sekarang Kak Alsa nih. Track record organisasi dari Kak Alsa dari awal sampai akhir itu mana saja?
Kalau untuk pengalaman organisasi sama di Hima juga, awal maba. Untuk periode pertama di Hima BKPOT itu sebagai sekretaris umum. Kemudian periode selanjutnya menjadi ketua bidang sumber daya manusia dan sekarang menjadi wakil ketua umum di sumber daya manusia dan sekretaris umum terus wakil ketua. Terus ternyata teman-teman kita sangat aktif sekali. Nah tadi udah nih membahas tergagor. Sekarang apa sih motivasi dari Kak Alsa dan Kak Sandy mengikuti BEMFIT ini? Kan tadi kan motivasi organisasi secara universal. Nah sekarang motivasi kenapa sih harus ikut BEMFIT? Oke, kalau dari aku mungkin karena dari SMA nggak pernah ikut organisasi ya. Terus mencoba buat keluar dari zona nyaman yang nggak ngapa-ngapain aja, jadi ngapa-ngapain aja. Terus akhirnya dulu kan waktu maba itu kayak kalau kata orang-orang kalau di organisasi itu enak gitu. Ya ngapain aja sih gitu. Terus waktu SMA kan kayak nggak pernah ikut apa-apa gitu. Terus jadi kepo kayak nyoba lah, terus nyoba ya akhirnya kecanduan. Kecanduan sampai sekarang. Berarti total udah berapa periode di tiga periode? 2 periode di Hima. tahun, Ya. 1 periode di sini. Nah tadi udah Kak Alsa, Kak Sandy nih motivasi mengikuti organisasi. langsung nih motivasi mengikuti organisasi dan motivasi kenapa pengen jadi ketua gitu. Oke, motivasi mengikuti organisasi. Kalau dibilang dari awal kan corona ya, Ya corona benar. tahun 2000 berapa? 20. Ya, tahun 2020. Itu waktu itu diiming-imingi beberapa cutting ya pertama. Ayo ikut organisasi, Iya. seru kok gitu. Kan aku mikir kan corona, Iya. organisasi ya gitu. Mau melaksanakan apa Nah. gitu di saat itu pikirannya gitu. Iya benar sekali. Terus waktu itu ada satu poin yang memang harus aku kejar. Awalnya itu dari iseng-iseng. Awalnya dari cutting itu beberapa ada yang bilang, ayo ikut organisasi, nanti dapat sertif kok. Nanti gimana untuk masuk di poin sikap seperti itu. Iming-iming dan Nah, marketingnya. ya. Terus awalnya itu, terus hanya ikut dari BPGSD, terus ya sampai sekarang. Dan saya juga ikut di periodenya Kak Sandy. Kayak tadi juga pertama itu kita diiming-imingi, tapi setelah kita terjun ternyata lebih dari iming-iming tersebut. Benar sekali. Benar. Mungkin manfaatnya pas dulu cutting kita mempromosikan organisasi itu soal materi, Iya. adanya poin sikap, terus adanya dan lain-lain gitu. Iya, Tapi betul. ternyata setelah kita nyemplung langsung di organisasi, ternyata banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Relasi, terus kenal dosen-dosen, public speaking juga. Kita, Kesamaan, kekeluargaan lah banyak. ya, bagaimana cara menangani masalah dan lain-lain. Oke, membahas tentang bagaimana cara menangani masalah nih. Waduh, intinya kok mantap sekali. Langsung poin gitu ya. Iya. Tadi Kak Sandy kan sebagai ketua BEM fakultas dan Kak Alsa sebagai wakil. Nah, gimana sih gaya kepemimpinan kalian? Nah, kalau mungkin dari aku dulu nih sebagai contoh. Kalau gaya kepemimpinan menurut saya sendiri, pemimpin itu harus yang pertama inovatif, kolaboratif, inspiratif dan pendengar yang baik tuh. Nah, kolaboratifnya jadi nanti pemimpin itu intinya bisa merangkul semuanya dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Sandy dan Kak Alsan, gimana gaya kepemimpinan kalian? Kayak kepemimpinan pribadi atau ketua wakil ketua? Bebas. Oh, bebas. Kalau dari pribadi dulu ya mungkin. Kalau dari pribadi, saya orangnya nggak suka formal. Oke, satu nggak suka formal. Satu nggak suka formal. Satu itu. Yang kedua itu guyup. Guyup sama teman-teman, entah dari semester saya, semester bawah, seperti itu. Jadi dari kedua tersebut saya padu padankan seperti itu. Jadi saya bisa dekat dengan siapapun itu saya anggap teman. Nah di poin itu
saya biasakan, dan teman-teman pun kadang welcome juga. Kadang kan ada orang yang ya banyak aturan terus nggak boleh gini, boleh gitu. Nah, saya berbanding terbalik seperti itu. Jadi misal kok ada permasalahan di organisasi, udah biasanya saya dengarkan dulu permasalahannya dari apa, ditarik benang merahnya seperti apa. Jadi saya bisa carilah terkait permasalahan itu seperti apa dan cara menanganinya seperti itu. Oh, berarti lebih ke pendekatannya. Ya, pendekatannya langsung personal. Jadi nggak langsung kemarin kamu gini enggak. Lebih ke menggurui kalau bahasa Indonesia. Karena kita harus mendengarkan beberapa permasalahan dan ya tarik mundur dulu lah. Siap. Jadi tadi ada grup dan kita sama-sama jalan-jalan bareng. Iya gitu. Nah, kalau dari Kak Alsan gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri yang tegas tapi tetap merangkul. Oke. Yang suka sama yang santai tapi santainya bukan santai menyepelekan, kayak santai tapi harus tahu aturan. Oh, batasan gitu. Iya. Jadi kalau dibilang apa tegas tapi tegasnya yang enggak menuntut gitu. Jadi dibawa santai tapi jangan yang menyepelekan. Oh, bahasa Jawanya itu tegasnya enggak maklek gitu, mak saklek gitu. Ternyata saling melengkapi antara ketuanya itu agak lebih ke slow, santai tapi tetap merangkul. Kalau wakilnya ada penegasan sedikit nih. Nah, jadi dua ketua dan wakil itu ternyata balance. Nah, itu sebagai apa ya, kepemimpinan yang baik menurut saya. Iya. Nah, tadi kan Kak Cindy udah berbicara tentang gaya kepemimpinan. Nah, kalau akhir-akhir ini nih Kak Cindy, kan Kak Cindy juga kuliah, Kak Alsa juga kuliah. Kesibukannya apa lagi selain kuliah? Atau kuliah dan organisasi doang? Kalau saya dulu. Iya, Oh iya. silakan. Asal dulu nggak apa-apa. Iya, biasa dulu ya. Kalau saya mungkin kesibukannya kuliah. Terus juga sekarang diamanahkan buat jadi asisten lab PG PAUD. Jadi sekarang setiap harinya seringnya di lab PG PAUD buat bantu di lab. Oh, berarti organisasi, kuliah, dan menjadi lab. Asisten lab. Asisten lab. Jadi lab. Asisten lab. Jadi lab. Ada jadi lab. Oke, Kak Cindy gimana Kak Cindy? Kalau saya kesibukan selain organisasi itu berjualan. Berjualan. Waduh, berjualan. Berarti jiwa wirausahaan semua. Masih ingat yang dulu? Oh Saya iya. punya satu brand, brand t-shirt, brand kaos. Kaos itu namanya Ibit Apparel. Bibit Karel. Ibit Apparel itu punya saya, jadi ya berjalan dikit-dikit sambil nekuni wirausaha kaos seperti itu. Oh. Kalau mau beli cek Ranjang Kuning. Ada kuning ini sama tipsnya. Enggak dong. Tipsnya kakak gitu. Ini buat kesibukan promosi. Tapi kenapa dicek Raja Kuning? Oke, dan katanya nih Kak Cindy juga ikut program dari Kemendikbud. Oh iya benar. Iya enggak Kak Cindy? Program Kemendikbud yang mana ya? Ada ya. Ada ya. Saya mengikuti program kampus pengajar angkatan 5 berarti. Angkatannya. Angkatan kelima. Saya programnya alhamdulillah juga di Semarang. Oh, berarti ditempatkan di Semarang. Ya, di Semarang. Di mana itu Kak Cindy? Tempatnya di Semarang Selatan, daerah Peterongan. Oh. Kalau teman-teman Ubris tahu itu samping kirinya Gacokan. Waduh, Peterongan, Gacok. situ. Gacokan pride ternyata ya. Red situ. Berarti kalau selesai SD langsung ke gacok lah. Iya, tapi kalau buka waktu puasa ya mohon maaf. Tidak dulu ya. Mohon maaf atau emang uangnya nggak cukup. Itu luar konteks ya berarti. Nah, tadi kan udah ada banyak nih Kak Alsa di organisasi, terus dari asisten lab, juga Sandy juga bisnisnya, terus juga KM dan organisasinya. Gimana sih kalian mengatur waktu untuk bisa apa ya, menyamaratakan Manage. ya, manage. Kalau saya dulu ya, Bunda. Kalau saya alhamdulillah terorganisir. Jadi dari program kampus pengajar itu dari pagi sampai siang satuan lah kira-kira. Setelah itu biasanya saya mampir ke camp itu ya jam 2 sampai jam 4.
organisasi ada kendala enggak misalnya gitu. Jadi teman-teman banyak yang mampir ke camp terkait proker terdekat gitu. Terus kalau malam biasanya ya nggak gitu diperbaiki. Jadi dalam 24 jam itu udah ketata nih waktu dari KM dan waktu kuliah juga, waktu organisasi dan waktu si brandnya itu. Ya. Nah kalau dari Kak Mungkin kalau aku kan di asisten lab itu kan tetap di kampus ya, tetap di kampus stay dari kampus, pagi anak sampai kampus banget gitu lah. dari pagi sampai sore mungkin ada di kampus. Terus kalau misal ada kepentingan keluar juga bisa keluar, jadi tetap bisa mengatur waktu. Di kampus dan kalaupun ada keperluan masih bisa Diizinkan di. keluar. Nah tadi udah membahas tentang apa ya, bagaimana menata waktu dari kuliah, organisasi dan kegiatan lainnya. Nah setelah ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara kalau anggota kalian kayak ada ya, kalau bahasa sekarang itu selek atau apa ya, ada perbedaan pendapat gitulah. Itu gimana sih kalau kalian menanganinya? Kalau dari pengurus itu kan memang yang mengurusi wakil ketua umum Berarti kalau anggota di wakilnya. Oke. kalau di ketua itu di eksternal. Eksternal. Mungkin Mbak harus menjawab pengurus yang selek tadi. Kalau untuk pengurus yang apa tadi dalam kutip Slack. Iya, Slack. Slack itu ya Kak, apa kayak perbedaan pendapat. Iya. Mungkin ya kita kan sebagai di organisasi itu kan juga harus menghargai pendapat orang lain. Terus juga mesti kan orang lain punya sifatnya masing-masing. Terus kalau misal ada kayak anggota yang seperti itu mungkin ya kalau terlalu dalam permasalahannya mungkin bisa dibicarakan, diajak nongkrong manja. Waduh, ada nongkrong aja ternyata. Terus kalau emang udah nggak bisa ditoleransi atau diperingatkan ya mungkin kita lebih ke ngomong secara langsung buat gimana cari solusi yang tepat. Win-win solution. Iya. Wih, dia win-win solution. Apa itu Kak? Win-win solution. Solusi terakhir. Win-win solution. Tadi Kak Alsa apa ya, kayak pendekatannya kayak Kak Sandy metode kepemimpinan tadi ya. Iya. Berarti kalau ada masalah lebih ke ngomong masalah itu penting banget, ada masalah dulu. Ya, masalah dari si A dan si B. Mungkin lebih ke si A dulu kita dengar Iya, benar. bagaimana, terus setelah itu si B, terus kita rangkum. Waduh, kita rangkum, kita kumpulin di spa deh. Enggak. Salah. Ininya kita rangkum, kita godok itu Ya, godok. gimana sih jalan keluarnya? Oke, kita rangkum ya, kita rangkum dulu. Biasanya dari Alsa sebelum ketua umum itu misalnya ada permasalahan langsung kita ke sana. Ini ada masalah gini. Nah, biasanya kita berdua terlebih dulu baru disampaikan ke pengurus harian yang lain seperti itu. Komunikasi kalian sangat dekat sekali. Sangat rekat, Dekat sekali. sangat diragukan, Oke. nggak selek. Oke. Nah, tadi kan udah nih tentang anggota dan pendapat. Nah, dari anggota nih kalian mengungkapkan argumen kalian dari ketua dan wakil. Pasti kan ada keputusan-keputusan yang mungkin tidak sependapat dengan anggotanya. Nah, cara menyikapi kalian gimana kalau argumen kalian atau pendapat kalian itu nggak diterima atau ada sanggahan gitu. Nah, itu gimana sih menyikapinya dari Misal kok kita ada saran, penyampaian kok dari sama teman-teman, itu biasanya kenapa dulu, kenapa harus sama itu. Yang kedua, kok semisal kok kurang tepat, dari teman-teman juga menyampaikan ada beberapa poin yang kurang tepat, karena memang pemimpin itu nggak sepenuhnya benar, ada salahnya juga karena manusia juga. karena manusia gitu. Jadi kita juga perlu dari saran teman-teman. Jadi kok semisal ada saran maupun penyampaian yang kurang tepat kok bisa enggak, ya kita terima aja semisal kok tepat, tapi kok
nggak ada korelasi terkait saran tersebut, ya kita bisa mengutarakan yang sendiri. Jadi ya boleh disanggah boleh, tapi ya harus tepat sama konteksnya seperti itu. Dan Sama sih, kurang lebih sama. Tapi ya kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menerima keputusan bersama. Nah, kembali lagi saya tadi sudah bilang terkait dulu. Jadi kita ya wis ngerembuknya bareng-bareng seperti itu. Lebih ke musyawarah. salah satunya bisa disimpulkan bahwa sifat atau sikap dari pemimpin itu yang pertama tidak bisa dibiarkan itu menjadi pendengar yang baik gitu. Nah tadi sih udah bahas tentang gimana nah sekarang bahas tentang pemimpin sekarang nih Kak Sandy. Ya. Itu ada berapa departemen Kak? Departemen dari departemen ada 5 berarti. Ya, Ada SDM, sumber daya manusia, Kominfo yang ini di sekolah ini. Terus ada PDK, penalaran dan kreativitas, dan SOS, kesejahteraan sosial, kemudian ada PMB, pengembangan minat dan bakat. tadi udah ada beberapa departemennya itu berarti setiap departemen ada proker. Ada broker, pasti kalau itu. Pasti. Bisa dijelaskan tidak? Proker yang nanti atau yang kemarin-kemarin sudah terlaksana sedikit sepil ini teman-teman. Kalau yang terakhir kemarin itu ada praktis FIP ini, itu FIP mengajar dari Departemen Kesos. Tepatnya di mana? Rejosari 3. Di Rejusari 3 kemarin alhamdulillah sudah terlaksana di bulan suci Ramadan dan terselenggaranya itu selama 2 hari. Jadi kami dari teman-teman pengurus BEM FIP itu kita mengajar di SD Rejusari 3 dan bersama teman-teman mahasiswa FIP. Jadi sebelum kita terjun ke SD, kita mengadakan open recruitment seperti itu. Jadi kita juga memfasilitasi teman-teman FIP untuk ya sedikit bekal untuk menjadi seorang guru itu seperti apa. Jadi kayak itu ya, kan fondasi. Ya, fondasi. Untuk warga FIP. Ya, benar sekali. Terus ada apa lagi yang next akan dilaksanakan? Mungkin kalau buat yang proker terdekat itu ada bulan pendidikan. Itu bulan Mei ya Mas Ibu? Ya. Bulan Mei itu kan kita sebagai ilmu pendidikan ya, lebih ke pendidikan, jadi kita mengangkat bulan pendidikan buat diadakan suatu event atau suatu acara yang dimana itu ada lombanya itu ada kajian isu sama satunya apa Mas Indi? Yaitu puisi. Bukan, kayak lomba multimedia. Oh ya, seperti multimedia itu. kok puisi. Nah, jadi kita membuat suatu acara yang lebih ke kajian isu dan multimedia, Ya. biar lebih mengangkat sebagai pendidik gitu. Ya. Nah, untuk kajian isunya sendiri itu kita memperhatikan nasib guru dari tahun sekarang maupun ke depan. Contoh PPG, CPNS. Kita mengangkat topik mengenai tenaga pendidik untuk masa sekarang maupun yang ke depan. Gimana sih nasib guru Ya, kedepannya? benar. Mungkin Gimana nasib gitu. guru? Gimana nasib kita seperti itu? Tapi kan itulah intinya mau berbicara tapi di luar konteks. Di luar konteks. Ya, jangan nanti aja. Nanti setelah itu kita bahas tentang itu di podcast selanjutnya. Ya. Oke, tadi udah ada proker next time dan proker sebelumnya. Harapan kalian untuk proker ke depannya gimana nih harapan kalian atau mungkin proker ke depan supaya lebih wah gimana lah intinya harapan kalian untuk proker selain dari Kisah ada Kominfo, ada PPK dan lain-lain. Harapan untuk proker ke depan semoga dilancarkan tepat waktu, Amin. diselesaikan dengan baik dan sangat baik. Dan tentunya harapannya adalah yang terpenting teman-teman dapat belajar mengenai proker tersebut. Di sisi lain kita berusaha mensukseskan proker tersebut, di sisi lain kita juga belajar mengenai proker tersebut. Apa saja yang dapat kita ambil.
Semoga lebih baik lagi untuk dokter-dokter yang akan datang. Amin. Dapat mengantarkan. Siap. Kalau Kak Alsa nih gimana? Kalau dari aku sendiri semoga di pengurus BEM-FIB periode 2022-2023 tetap guyup, tetap kompak, terus tetap komunikasinya tetap lancar biar kedepannya juga lebih baik lagi. Amin. Nah, ternyata udah banyak sekali nih pertanyaan yang tadi udah kita bahas. Mungkin cukup sampai sini dulu. Nah, mungkin dari Kak Sandi juga ada jawaban lain, dari Kak Alsa juga ada jawaban lain. Ada closing statement nggak nih dari Kak Sandi? Apa gitu? Closing statement. Ya? Oke, closing statement. Closing statement. Seluman selumun selamat. Artinya Apa itu artinya? Artinya Tetaplah berbuat baik dimanapun, walaupun ugal-ugalan, tapi dengan jalur yang tepat. ada cuaknya ya nih? ulangi. Oke, tadi apa peribahasanya kok berbahasa? Tetaplah berbuat baik. Enggak. Ugul. Apa? Seluman, selumun, selamat. Lupan, sumun, Selamat. Walaupun ugal-ugalan, walaupun amburadul, tetaplah berbuat baik dan kembalilah ke jalur yang tepat. Cuak dulu. Cuak. Cuak ya, Anda kenapa beda? Iya, maaf. Tadi kembali ke fitrahnya gitu. Benar, balik ke fitrahnya. Dan nanti setelah ini kita juga akan melaksanakan Idul Fitri. Iya. Jadi mungkin ada hubungannya antara itu. Iya, benar sekali ya. Cocokologi. Kalau ke alasan closing statement apa? Sama sih. Nah, Aduh. Tetap jadi diri sendiri. Wih. manusia. Jadilah lagi. Tanya aku gitu. Oh iya. iya. Maaf. Kok tidak support ya? Closing statement dari ketua departemen Kominfo. Oke, jadi mungkin closing statement dari saya dari kesimpulan tadi membahas tentang kepemimpinan. Ada beberapa sifat kepemimpinan yang harus dimiliki. Pertama ada inovatif tadi. Jadi pemimpin itu harus mempunyai pikiran yang luas atau inovatif, kedepannya mau ngapain, terus udah ada rencana plan per plannya itu by stepnya itu udah ada gitu. Yang pertama inovatif. Yang kedua kolaboratif itu berarti pemimpin itu harus merangkul anggotanya, mengkolaborasi. Yang ketiga ada inspiratif itu kayak pemimpin itu harus bisa menginspirasi anggota-anggotanya, bisa mencontoh. Dan yang terakhir yang paling krusial bahkan mungkin pemimpin ini agak sedikit ada yang enggak. Itu ada pemimpin sebagai pendengar yang baik, itu kuncinya. Itu. Nah, mungkin untuk podcast kali ini episode pertama di periode 2022-2023 saya cukupkan. Udah ada closing statement kan tadi juga? Sudah. Iya ada. Tadi belum briefing closing statementnya. Tapi karena Anda orang-orang smart jadi bisa berpikir secara cepat itu. Oke, sekian dari kami atas nama BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. Misalkan apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan atau kita bercandanya kelewatan, harap dimaklumi. Benar Aidin bukan dong. Harus dimaklumi karena kita sebagai manusia juga kayak gitu ya Kak Cynthia. Nah, dan sekian dari kami. Selamat berjumpa lagi di Diskora Diskusi Kominfo Berbicara episode 2. Dan saya Muhammad Adin Bagusatria. Saya Seni Pemungkas. Saya Alsa Kusma Putri. Kami pamit undur diri. See you next time and peace.